Jadi an-nafsu majbulah. Jadi majbulatun bisu, nafsu itu diliputi oleh sebuah karakteristik untuk terus-menerus buruk. Nah, buruk ini ada dua. Satu yang dihiasi oleh hal-hal yang menyenangkan, eksplorasi kesenangan kita terus-menerus. Ini menimbulkan pengerusakan sebenarnya. Dan sebaliknya ada ghadbiyah. Ghadbiyah itu sifat marah, ya, ghadab. Ini menimbulkan proses yang disebut tadi kekerasan, penumpahan darah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi satu derajat luar biasa bagi orang yang bisa melakukan perlawanan ini. Jadi kalau Allah itu menyebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya jadikan manusia ini khalifah di muka bumi, karena manusia memiliki potensi melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu maupun nafsu syabu'iyah, sabu'iyah tadi, nafsu buasnya. Siapapun tidak akan pernah, ini siapa saja sebenarnya menjadi khalifah di lingkungan masing-masing, tetapi sejauh mana derajat kekhalifahan kita ini tergantung sejauh mana perlawanan kita terhadap dua hal tadi. Ya, nafsul hawa itu hubungannya dengan hewaniyah kita, syahwatiyah kita, ya. Kemudian sabu'nya, nafsu sabu'i, nafsu yang buas, itu hubungannya dengan ghadbiyah, kekerasan, marah dan seterusnya. Nah, dua hal ini mesti terkendali, dan itulah kalau kita kenal dampaknya, maka kita akan lebih cepat sebenarnya untuk punya keberanian untuk mengatakan tidak terhadap nafsu. Ya. Yang kedua, apa kiat yang bisa melakukan perlawanan ini? Allah memberikan peluang tadi, yaitu rasa rindu, rasa cinta kepada Allah. Orang cinta terhadap sesama makhluk saja dengan cinta yang sesungguhnya itu sudah kehilangan selera nafsunya sebenarnya. Itu. Tapi, nah, apalagi kepada Allah. Orang sudah kehilangan selera kepada Al-Kaunen. Dia enggak memiliki kesenangan terhadap nikmat-nikmat yang dia rasakan di dunia, dan dia pun gak kepingin kesenangan di akhirat besok menghalangi cintanya dengan Allah. Itu hanya bisa dilakukan oleh para pecinta Allah. Para pecinta Allah adalah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata beliau, Rasulullah disebut dalam ayat itu, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Itu sudah sama dengan mencintai Allah, karena dalam diriku itu full mahabbatullah, full mahabbah, full cinta kepada Allah. Nah, ini artinya apa? Orang yang melakukan perlawanan ini berarti sedang menyiapkan wadah untuk dilimpahi rahmat, fadl, ridhonya Allah dalam segala tindak perilaku aktivitas kita sehari-hari. Kita ini pengen dicintai, pengen diridhoi, pengen dirahmati, tapi tidak pernah kita siapkan wadahnya itu semua. Nah, jadi kita ini sama dengan membendung satu aliran mata air dari bukit gitu ya. Lalu kita katakan dalam diri kita sendiri, biarlah hatiku mengalir dalam aliran Allah ini, terserah Allah mengalir kemana. Betul-betul mengalir itu, mengalir seperti sungai di bukit. Tapi apa yang terjadi?
sungai itu begitu mengalir, loh, di sisi kanan kiri sungai kok kering, kok gersang. Kenapa? Rupanya tidak pernah dibendung itu air sungai, sehingga tidak ada pertanian yang hidup, disalurkan. Begitu juga hati kita ini beriman, beribadah, iya, tapi bendungan di sini tidak kita siapkan untuk mengalirnya sifat-sifat baik, ya, akhlak yang banyak yang membangun karakter. Rupanya tidak kita beri satu ruang untuk dialiri oleh mata air ilahi tadi. Ini yang saya sebut, kita rupanya nggak pernah mempersiapkan bendungan yang memiliki apa itu alur-alur yang bisa mengaliri sawah jiwa kita. Akhirnya, loh, imanku tumbuhnya kok nggak subur ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terakhir kiat ini ya, kiat kita mesti mengingat bahwa setiap kesenangan nafsu, seberat apa kesenangan nafsu yang kita turuti, sebenarnya seberat itu pula penderitaan yang akan kita terima nanti, cobaan yang akan kita terima. Nah, ini ibu-ibu, bapak sudah membuktikan semua kan? Ya, saya mencintai satu hal. Sejauh mana cinta kita kepada satu hal ini, maka akan ada cobaan seberat itu juga. Nah, kalau kepengen gak diberi cobaan yang berat, ya harus diringankan beban-beban nafsu kita. Nah, kalau kita ingat itu, astagfirullahaladzim, sebentar lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim, gak jadi saya. Nah, ini senang yang boleh loh ya, apalagi senang yang tidak boleh. Itu senang yang boleh saja memberi beban cobaan. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat cemburu. Gitu ya. Jangan sampai, hei hambaku, cintamu melebihi cintamu kepadaku, kepada yang lain ini. Saya ingatkan loh ya, ya dengan cobaan yang beratnya sama. Nah, oleh sebab itu seluruh ajaran Rasul itu mendidik kita untuk nafsu kita itu dididik betul, mulai cara makan, cara minum. Ya. Dulu orang-orang tua kita nih contoh, gitu. Kakek-kakek kita kalau lihat cucunya, anaknya memegang apa ini minuman, minum kok tangan kiri, betul-betul ditampuk tangan kita. Kenapa? Ya Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Semua tangan kanan kebajikan ini. Loh, tangan kanan saya lagi kotor, ada makanannya Pak. Ya kalau Anda mau minum tangan kiri, ya maka dulu kiai-kiai dulu ngajarinya begini, tetap tangan kanan yang menyangga. Kalau kebetulan tangan kanan kita banyak nasi atau apa, nah, sampai sedetil itu semua untuk menahan supaya kita, selera kita tidak rakus sebenarnya. Bahkan dimulai basmalah, semua itu seperti kita itu, oh ini harus bersama Allah saya minum ini, makan begitu. Bahkan ke kamar kecil namanya ke WC, itu pun kaki kiri dulu, berdoa lagi. Itu satu bentuk perlawanan sebenarnya di sini. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, di antara kiat ya, ini hanya pokok-pokoknya saja, tapi kita coba, kita jalani ya, kita praktekkan tadi. Dan jangan lupa memulai segala sesuatu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja. Nah, ini kalau kita makan, Rasulullah ngajarin awali basmalah. Tapi kita coba ini ya, karena kita dalam proses mendidik diri kita sendiri. Setiap suapan, setiap sendokan,
cobalah juga membaca basmalah. Awalnya bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ya bismillah saja dalam hati. Ya. Suapan berikutnya, bismillah lagi dalam hati. Ketiga, bismillah lagi. Itu sangat berpengaruh terhadap proses netralisasi terhadap nafsu kita. Pasti setiap suapan pasti barokah, berkah itu. Nah, mungkin minum juga begitu. Nah, karena gerak-gerik tangan kita, kaki kita tidak pernah berulang, maka selayaknya kalau bismillahirrahmanirrahim dengan basmalah itu berarti gerak-gerik kita yang baru harus disertai dengan nama Allah. Ya, usahakan setiap gerak-gerik kita itu ada Allah, 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 Allah di sini. Ya, Allah itu nama, ismul dzat. Allah itu nama, ya. Allah itu nama, nama bagi zat yang agung. Lalu Allah itu disebut Ismul A'zam, nama yang maha agung. Di situ seluruh asma-asma Allah sepertinya terakomodasi, ya, sehingga kita diperintahkan di dalam sholat kita bukan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Latifu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ini supaya kita terus menerus berconjunction, berrelasi terus menerus dengan Ismul A'zam. Baik, Bapak, Ibu sekalian, dan mumpung kita nanti menjelang puasa, kita siapin mukhalafatul hawain. Dan puasa itu harus disongsong, ya. Jangan sampai ngeri kita melihat puasa. Itu sama dengan orang ngeri kalau kita melihat perlawanan terhadap nafsu diri kita sendiri. Itu latihan kita untuk melakukan perlawanan. Harus kita sambut dengan gembira biar menang betul. Ya. Saya kira demikian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dialog? Oh, ada dialog. Saya kira boleh kita sampai jam berapa? Jam 8 ya? Oke. Kita lanjut dengan diskusi mengenai mukhalafatul hawa ini. Silakan. Baik para jamaah sekalian, sebenarnya masih ada waktu, masih agak lama juga. Mungkin kita lengkapi dengan dialog. Bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung saja, kami persilakan penanya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Zaini Latif. Mungkin yang saya tanyakan tidak berarti dekat, Pak. Itu dilupakan saja, Ustaz. Agak dekat, ya. Ya. Yang saya sangat terasa perasaan saya sekarang ini dari banyak yang diajarkan oleh Ustaz, oleh ulama-ulama, bahwa penting sekali mutlak kita mengikuti akhlak etika Rasul. Artinya dalam setiap langkah kehidupan kita harus sesuai kan? Ya, saya kasih contoh yang ringan sekali lah, dilupakan aja lah. Rasul mengingatkan, kalau kamu melihat duri di jalan, kamu angkat itu duri, kawan kamu mendapat pahala besar dari Allah. Nah, tapi perasaan saya sekarang, Ustaz, melihat akhlak di jalan raya di DKI ini, jadi saya terasa sekali. Yang dimaksud itu bukan hanya duri kan, tapi bagaimana keamanan, keselamatan di jalan umum, tempat umum ya. Tapi apa yang terjadi di jalan raya kita sekarang? Sebagian besar para muslim kita sama sekali tidak memperhatikan itu. Terutama yang naik sepeda motor, yang naik Kopaja, Metro Mini, semua. Tapi polisi, Ditlantas ataupun DLAJ membiarkan saja itu semua. Termasuk gubernurnya, termasuk menteri, termasuk presiden. Coba akhlak ini. Jadi baik, saya Bapak mohon kalau ada manfaatnya, Ustaz carilah kesempatan untuk menegur mereka. Iya. Kita tidak bisa salahkan masing-masing orang itu, tapi semua yang terlibat itu harus memperbaiki. Baik, itu sedikit. Bapak, terima kasih.
harus ada tazkiyatun nafas semuanya Pak. Baik, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Oh, dari bapak-bapak dulu. Ya, yang kedua, nanti baru ibu-ibu, dua penanya. Dan kami mohon langsung ke pertanyaan dan jangan lupa nama dulu Bapak disebutkan. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Dani dari Tebet. Pak Ustaz, apakah ciri-ciri orang yang masih hidup di dunia yang mendapatkan rahmat Allah? Jadi apakah rahmat Allah itu kita peroleh di dunia juga gitu? Apakah nanti di akhirat saja? Nah, kalau kita mendapatkan rahmat di dunia, bagaimana ciri-cirinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa penanya kedua kita. Atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa langsung melancungkan tangannya. Kalau belum ada mungkin langsung Pak Kiai, mungkin dua penanya dulu diberikan tanggapannya. Terima kasih.